Halo streamers, di kesempatan ini kita bakal ngebahas alur film Cursed Dead Man's Prey. Film ini bergenre misteri thriller yang rilis di pertengahan tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang paranormal yang dapat menggunakan Jutsu Edo Tensei seperti di serial anime Naruto. Bagi kalian yang belum tahu Edo Tensei itu apa, intinya ini adalah salah satu jurus terlarang yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sebenarnya apa sih tujuan dia menghidupkan orang mati itu? Apakah untuk memulai perang seperti Kabuto? Oke, tak perlu nunggu lama-lama, kita masuk aja langsung ke alur ceritanya. Di awal cerita terlihat seorang pria yang baru pulang ke rumahnya. Heran karena listrik di rumahnya mati, dia pun kaget setelah melihat jendela rumahnya sudah terbuka. Dia mulai waspada, mengira bahwa seseorang sudah masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba seorang pria misterius menyerangnya, hingga si pemilik rumah tewas dengan cara yang tidak manusiawi. Pria itu digigit dan seperti terkena racun. Dan anehnya si pria misterius itu pun juga mati dengan keadaan yang lebih mengerikan. Setelah diautopsi, korban diduga terkena racun kerang paralitik, yaitu kerang paling beracun di dunia setelah keong racun. Dan pria yang menyerangnya adalah orang yang sudah mati 3 bulan yang lalu. Dan kasus ini sudah terjadi beberapa kali. Kita beralih kepada seorang reporter sekaligus direktur acara Urban Detective bernama Yoon Hee sedang diwawancara dalam acara live streaming. Pada sesi tanya jawab, seorang pria mengaku sebagai pelaku atas kasus yang terjadi kemarin dan meminta Yoon Hee untuk mewawancarainya. Karena Yoon Hee sangat antusias, ia pun menerima permintaan penelepon misterius tersebut. 잠깐만요. 네, 말씀하세요. Keesokan harinya Yoon Hee datang ke kantor lalu diperkenalkan dengan karyawan baru bernama Jesse Jung. Jesse Jung. Setelah itu dia lalu meminta laporan kasus pembunuhan yang tadi kepada wakil direkturnya bernama Dong. Korban bernama Kim Jung, 46 tahun, berprofesi sebagai peneliti di perusahaan obat Seungil Pharmaceutical, dan identitas tersangka belum diketahui sampai saat ini. Setelah itu, Dong memperlihatkan video cenayang yang mirip dengan rekan Yoon Hee bernama Sojin. Tak lama kemudian, suami Yoon Hee bernama Sung Jun yang bekerja di divisi intel kepolisian datang dan meminta izin timnya untuk memantau jalannya wawancara karena takut terjadi apa-apa pada istrinya. Lalu Yoon Hee pun mengizinkannya. Keesokan harinya mereka pun bersiap untuk melakukan wawancara dengan diawasi oleh tim intel Sung Jun. Ternyata benar seorang pria datang pada waktu yang sudah dijanjikan. Wawancara pun dimulai dan ditayangkan secara live. Pria tersebut bernama Park Kyung. Dia mengaku kalau dirinya adalah pelaku pembunuhan dan mengklaim bahwa dirinya bisa memanipulasi mayat untuk melakukan apapun. Yoon Hee terlihat tidak percaya atas segala pernyataannya, tapi Park Kyung menegaskan suatu saat pasti Anda akan percaya. Data menyebutkan bahwa dia adalah salah satu orang hilang yang sampai saat ini belum ditemukan. Alasan dirinya ingin diwawancara adalah untuk membuat sebuah peringatan bahwa dirinya akan membunuh 3 orang lagi, satu persatu, tepat di pukul 2 siang. 3 orang ini adalah pimpinan dari Seungil Pharmaceutical bernama Kim, Jung, dan Byung.
Dia akan menghentikan rencananya itu apabila ketua Sungil bernama Byung melakukan permintaan maaf dan mengakui segala kesalahannya secara langsung di depan awak media. Setelah wawancara selesai, Pak Yung menyandra Yoon Hee untuk bisa keluar dari sana. Sung Jun dan timnya mulai bergerak untuk menyelamatkan Yoon Hee. Pak Yung pun melepaskan Yoon Hee dan dia kemudian mati, sama persis seperti kematian kasus pembunuhan kemarin. Sementara itu, para direktur Sungil sedang melihat video wawancara tadi. Direktur bernama Kim terlihat panik dan meracau karena dia yang pertama kali akan dibunuh. Wakil direktur sekaligus anak ketua Byung bernama Min Sik mencoba menenangkan Kim dan memilih fokus untuk kerjasama mereka dengan Amerika. Sedangkan Jung bersikap lebih tenang dan mencoba menenangkan Kim. Sung Jun dan timnya memberikan beberapa pertanyaan kepada Min Sik dan Jung untuk menyelidiki penyebab hilangnya Pak Yung dan kenapa ketua Byung harus meminta maaf di hadapan publik. Akan tetapi, Min Sik seperti berusaha menyembunyikan sesuatu dan tidak memberikan informasi apapun. Sementara itu, Yoon Hee dan Lee, asisten Sung Jun, mendatangi seorang pakar ilmu spiritual bernama Profesor Hong. Dia berkata bahwa ini adalah mayat yang dihidupkan oleh seseorang. Simbol yang muncul pada lengan Deadmans merupakan pola simbol yang dibuat oleh orang Indonesia. Di simbol tersebut akan bertuliskan tujuan mayat itu untuk dihidupkan, yang disebut dengan kontrak. Dan orang yang menghidupkan mayat itu disebut sebagai dukun. Dukun. Dong menelepon Yoon Hee untuk memberikan informasi identitas tersangka kasus pembunuhan yang lalu. Dia adalah seorang anggota organisasi penjualan manusia, dan ketua organisasi ini telah ditangkap dan berada di penjara. Dong akan berusaha menggali informasi kembali dengan menemui tahanan tersebut. Sedangkan Yoon Hee kembali ke kantor untuk mengurus beberapa berkas, tapi tak sengaja bertemu dengan Jesse yang masih berada di kantor. Yoon Hee menanyakan latar belakang Jesse karena belum sempat bertanya pada waktu itu. Jesse pun menjawab bahwa dirinya berasal dari perantauan. Dia tinggal bersama ayahnya karena sang ibu sudah meninggal dunia. Yoon Hee lalu mempersilahkan Jesse untuk pulang dan istirahat karena besok akan sangat sibuk. Keesokan harinya, tim pasukan khusus dikerahkan oleh kepolisian untuk mengawal Kim dan Jung. Bahkan, komandan kepolisian pun juga datang. Kim adalah orang pertama yang rencananya akan dibunuh jam 2 siang ini. Hampir semua awak media stasiun TV berada di sana untuk meliput kejadian. Sementara itu, Dong bertemu dengan ketua organisasi penjualan manusia bernama Boksu. Dong memintanya untuk membocorkan informasi dan sebagai imbalannya, dia akan mencoba mengurangi waktu masa tahanannya dan memberikan sebungkus rokok jarcok. Boksu lalu menjelaskan bahwa dia bekerja sama dengan para pimpinan Sungil untuk menyediakan relawan bayaran guna menguji coba obat baru yang sudah mereka buat. Dia pun membawa para pengungsi ilegal ke sana karena mereka sangat membutuhkan uang. Tapi ternyata efek samping obat tersebut berakibat fatal, sehingga semua orang yang diuji coba meninggal dunia. Dong lalu menanyakan berapa orang yang diuji coba. Boksu menjawab ada 10 orang pada setiap kelompok. Dan semuanya terdiri dari 10 kelompok, yang artinya mereka semua berjumlah 100 orang.
Para Deadmans pun muncul dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka pun mulai beraksi untuk mengejar targetnya. Para pasukan khusus dibuat kewalahan karena fisik mereka sangat kuat. Bahkan ditembak pun tidak mempan. Sung Jun pun memimpin pelarian untuk keluar dari gedung tersebut. Mereka keluar dari lift, dan semua Deadmans terjun ke bawah untuk mengejar mereka. Yoon Hee dan asistennya ikut membantu menghalau para Deadmans. Sung Jun dan yang lainnya masuk ke mobil, akan tetapi para Deadmans mengejar mereka menggunakan taksi online. Mobil Sung Jun berhasil terkepung dan para Deadmans keluar untuk menyerang mereka. Mobil Sung Jun berhasil keluar dari kepungan. Akan tetapi si supir Dang Sung Jun terluka sehingga mobil tidak dapat melaju kembali. Alhasil Kim pun tertangkap dan tewas di tempat, dan para Deadmans pun mati. Sung Jun terkena racun dan harus dirawat di rumah sakit. Akan tetapi pihak rumah sakit tidak dapat menemukan penawar untuk racun tersebut. Jung mendatangi rumah ketua Byung untuk meminta dirinya melakukan permintaan maaf. Karena Jung sudah melihat teror yang sangat mengerikan di depan matanya sendiri. Akan tetapi si Abah Byung ini tidak mau melakukannya karena tidak merasa berbuat salah kepada siapapun. Alah. 다 죽었는데 죽은 시체들한테 사과하라고? Jung pun pergi, kemudian berpapasan dengan Min-sik. Di sini kita akan mengetahui bahwa Min-sik lah yang telah menghasut Byung ayahnya sendiri untuk melakukan uji coba yang berujung maut ini. Min-sik melakukan hal tersebut karena ingin membantu perusahaan menjadi lebih maju dan membuat dirinya pantas sebagai penerus pengganti Byung yang sudah aki-aki. Yoon Hee dan yang lainnya bertanya kepada Profesor Hong soal cara menyembuhkan orang yang terkena racun. Dia berkata bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkannya, kecuali si dukun. Atau opsi yang lainnya, mereka harus membunuh dukun tersebut. Dong lalu menyampaikan bahwa Boksu pernah bertemu dengan seseorang dari Asia Tenggara dan menanyakan keberadaan anak perempuannya yang bekerja di Seungil. Boksu lalu memberikan kontak Park Kyung dan 3 hari setelah itu Park Kyung pun menghilang. Di sini mungkin ayahnya menganggap kalau anaknya bekerja di Seungil, padahal dia adalah korban dari objek uji coba perusahaan itu. Tak lama kemudian Jung datang untuk diwawancara. Dia berkata bahwa penelitian itu bukanlah uji coba pembuatan obat, melainkan sebuah penelitian yang dilakukan bersama ilmuwan Amerika untuk membuat senjata kimia yang berasal dari racun kerang. Dan yang menandatangani persetujuan uji coba itu adalah Kim, Jung, dan Byung. Yoon Hee lalu bertanya apakah ada orang Indonesia yang menjadi objek uji coba. Jung pun tidak tahu pasti, tapi dia sudah membawa dokumen terkait penelitian tersebut. 노숙자와 불법 체류자들을 모아서 Jung dan Yoon Hee pun keluar. Yoon Hee bertanya apakah ketua Byung bersedia untuk melakukan permintaan maaf. Jung berkata bahwa orang seperti dia tidak akan melakukan hal yang dapat merendahkan dirinya sendiri.
Yun-hee teringat dengan perkataan Profesor Hong yang berkata bahwa dukun akan mencampur darahnya sendiri dengan tanah dari kuburan untuk dapat menghidupkan mayat yang ada di dalamnya. 시체가 죽은 곳에 흙과 자신의 피가 섞인 흙 인형을 만드는 거죠. Boksu berkata pada Dong bahwa gedung Sungil yang dulu dijadikan sebagai kuburan bagi para korban uji coba, dan mungkin si dukun masih berada di sana. 실험자들이 죽은 곳이 그 연구소잖아요. Yun-hee dan Lee akan pergi ke gedung lama Sungil, sedangkan Dong dan Ming akan pergi mencari data para korban uji coba di gedung Sungil yang baru. Mereka akan melakukannya malam ini, karena racun yang ada pada Sung Jun akan terus menyebar. Dan apabila racun tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka dipastikan Sung Jun dan korban lainnya akan mati. Setelah mereka pergi, seorang pengendara motor misterius mengikuti mobil milik Yun-hee. Entah siapa, tapi kita akan mengetahui setelah pariwara berikut. Setelah itu, mereka pun sampai di tempat tujuan masing-masing. Yun-hee dan Lee akan berkeliling selagi menunggu Profesor Hong. Mereka menemukan sebuah lukisan aneh di dinding, dan tulisan tidak ada dalam bahasa Indonesia. Mereka tidak menghiraukannya dan pergi ke lantai atas. Tapi tiba-tiba beberapa Deadmans mengejar dan menyerang mereka. Tapi seseorang datang lalu menyerang Deadmans. Dia adalah Sojin, teman lama Yun-hee. Dia mempunyai kekuatan spiritual karena terdapat roh jahat yang bersemayam di dalam tubuhnya. 언니, 우리 일단 빨리 가야 돼요. Mereka pun berlari dan pergi ke sebuah ruangan. Sojin membuat sebuah simbol di lantai yang dapat menyembunyikan diri. Lee terus menahan pintu untuk mengulur waktu, sedangkan Yun-hee dan Sojin bersembunyi di balik sihir. Lee mulai terpojok, lalu Sojin pun keluar dari sihirnya untuk melumpuhkan para Deadmans. Tak terasa pagi pun tiba. Profesor Hong tidak kunjung datang karena ketiduran. Sojin lalu menceritakan bahwa selama ini dia pergi ke Jepang dan China untuk berlatih mengontrol roh jahat yang ada di tubuhnya. Sebenarnya dia akan terus berada di Cina, akan tetapi dia melihat Yun-hee dalam mimpinya dan memutuskan untuk kembali ke Korea. Lee mengabarkan bahwa Jung telah tewas bunuh diri. Min-sik lalu mengabarkan ayahnya. Setelah itu Yun-hee dipanggil untuk melakukan siaran langsung ke Ketua Byung yang akan melakukan permintaan maaf karena mendengar Jung telah mati. Yun-hee pun pergi, sedangkan Sojin memilih untuk melakukan pencarian si dukun bersama Lee, Profesor Hong, dan yang lainnya. Yun-hee dan timnya mulai meliput Byung yang membuat permintaan maaf. Akan tetapi yang Byung lakukan hanya meminta maaf kepada masyarakat, bukan khusus kepada korban uji coba. Yun-hee lalu memintanya untuk mengulanginya kembali. 승일제약은 불법 임상 시험으로 100명. Dia pun mengulanginya kembali. Akan tetapi si Abah Byung ini melakukannya dengan tidak setulus hati. Yun-hee bahkan ngenes, sampai berkata bahwa dia tidak akan menyiarkan permintaan maaf palsu ini. Min-sik marah karena Yun-hee bersikap lancang. Lalu Yun-hee pun berkata, "Oke, kalau permintaan maaf ayahmu seperti ini, pasti dia akan tetap dibunuh." 임상시험의 피해자 여러분, 사과합니다. 제가 잘못했습니다. 죽어서도 원혼이 된 여러분, 제가 진심으로 사과합니다. 감사합니다. Byung lalu melerai mereka dan ingin mencobanya dari awal lagi. Sementara itu Sojin berhasil membuka segel yang dibuat si dukun untuk menyembunyikan sebuah ruangan. Mereka pun masuk. Lee melihat pintu dan hendak membukanya. Tapi ketika dibuka, pintu tersebut menghasilkan ledakan energi dan menghempaskan mereka. Tidak hanya itu, mereka terkena segel pengikat yang sangat kuat,
sehingga mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan hanya Sojin yang masih bisa berdiri, karena dia berada jauh di belakang ketika pintu itu dibuka. Jauh di depan sana terlihatlah si dukun, yang sedang berkonsentrasi penuh dan dikelilingi segel pengikat tersebut. Sojin mencoba mendekat, akan tetapi sangat sulit untuk melangkah dalam segel itu. Byung pun mengulangi permintaan maafnya lagi, akan tetapi kembali dengan muka datarnya itu, yang sama sekali tidak ada ketulusan di dalam ucapan dan juga ekspresi pada wajahnya. Sementara itu, Dong yang sedang melakukan pencarian data menemukan nama Jesse Jung di dalam daftar nama korban uji coba tersebut. Ia pun memfotonya dan memberikan foto itu kepada Yoon-hee. Ternyata Jesse adalah bentuk sempurna seorang Deadman. Mereka berdua pun saling bertatap, dan Jesse bertanya pada Yoon-hee, apakah permintaan maaf Byung itu tulus? Dia juga berkata bahwa putrinya mencari nafkah karena sang ayah selalu sibuk dengan hal spiritualnya. Lalu dia pun marah, karena hanya minta maaf dengan tulus saja, dia tidak becus. 제대로 된 사과마저를 못해! Jesse lalu mengejar Byung untuk membunuhnya. Kekuatannya jauh lebih kuat dibanding Deadman pada umumnya. Di sisi lain, Sojin yang berusaha mendekat dihalangi oleh para Deadman. Akan tetapi dia berhasil mengatasinya dan terus berjalan mendekati si dukun. Setelah mengatasi semua pengawalnya, kini Jesse tinggal membunuh Byung. Tapi ketika Jesse akan menyentuhnya, dia berhenti bergerak dan mati, karena Sojin berhasil menghentikan si dukun. Beruntung Byung masih selamat. Min-sik pun menghampirinya, dan malah dialah yang membunuh ayahnya sendiri menggunakan racun yang ada pada jari Jesse. Seolah Jesse lah yang telah membunuh ayahnya, dan agar Min-sik segera menjadi pemimpin utama Sungil. 이제 푹 쉬세요. 제재까지 지고. Akan tetapi rencananya itu diketahui oleh Yoon-hee karena mikrofon masih terpasang pada jas Byung yang tersambung langsung dengan Yoon-hee dan live streamingnya. 이 안에다 녹음돼 있고요. 조작할 수 있는 거잖아. Sementara itu, Sojin yang sudah pulang bercerita kepada Yoon-hee bahwa dia tidak membunuh si dukun, melainkan kutukan yang dia buat malah berbalik menyerangnya. Ketika dia menyentuh si dukun, Sojin menyelam ke dalam ingatannya. Terlihat bahwa dia sangat menyayangi Jesse sepenuh hati. Dan ketika tahu bahwa Jesse meninggal, dia sangat terpukul dan merasa telah kehilangan segalanya. Si dukun pun berkata kepada Sojin, janganlah jadikan iblis sebagai sahabatmu, karena dia bisa merenggutmu dan orang-orang yang kamu sayang di sekitarmu. Di akhir film, kita akan melihat seorang pria yang stres karena pekerjaannya. Dia sangat sedih dan terpukul, lalu menghampiri seorang pria yang sedang melakukan ritual Mugen Tsukuyomi, dan tamat. Dilihat dari akhir film, sepertinya film ini akan meluncurkan sequel keduanya.
Tapi ini hanya dugaan Mimin aja. Kita gak tahu kedepannya akan bagaimana. Oke guys, begitulah alur filmnya dan semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di alur-alur film berikutnya. Kamsahamnida.